Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Akbar Abdullah, NPM 1908260018 dari kelas 2019A. Pada video kali ini, saya sudah merangkum sebuah materi pada blog obstetri menjadi sebuah mind map, yaitu ketuban pecah dini. Ketuban merupakan selaput yang mengelilingi janin selama kehamilan. Terdiri dari dua lapisan utama, amnion dan korion. Amnion adalah lapisan dalam yang halus dan tipis, mengandung cairan ketuban yang melindungi dan menopang janin. Kemudian korion adalah lapisan luar yang lebih tebal dan kasar, berfungsi sebagai penghubung antara amnion dan dinding rahim ibu. Lalu, apa itu ketuban pecah dini? Ketuban pecah dini atau biasa disingkat KPD adalah kondisi di mana selaput mengelilingi janin dan cairan ketuban di dalam rahim ibu pecah sebelum waktunya, biasanya sebelum persalinan dimulai. Untuk normalnya ketuban pecah menjelang atau selama persalinan. Namun pada kasus KPD, pecahnya ketuban terjadi lebih awal yang dapat memicu berbagai komplikasi bagi ibu dan janin. Kemudian, apa saja yang bisa menyebabkan hal ini terjadi? Hal ini bisa terjadi karena selaput amnion yang melemah, kemudian infeksi yang terjadi, distensi uterus yang berlebihan seperti ibu hamil kembar atau polihidramnion, kejadian di mana cairan amnion yang berlebihan, atau tindakan seperti sirkulase ataupun amniosentesis. Berikut beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan ketuban pecah dini. Yang pertama ada faktor demografis dan sosial. Pasien yang berkulit hitam biasanya memiliki risiko lebih tinggi dibanding kulit putih. Kemudian ada status sosioekonomi rendah dan riwayat perokok. Yang kedua ada riwayat medis, seperti riwayat infeksi menular seksual, riwayat persalinan prematur, riwayat ketuban pecah dini pada kehamilan sebelumnya, kemudian perdarahan pada pervaginal. Yang ketiga ada kondisi kehamilan, seperti distensi uterus, yang misalnya kehamilan multiple atau polihidramnion. Yang keempat ada prosedur medis, seperti sirkulase dan amniosentesis. Yang kelima ada faktor lain seperti infeksi atau inflamasi koriodesi 2 dan penurunan jumlah kolagen pada membran amnion. Kemudian ada beberapa klasifikasi dari ketuban pecah dini berdasarkan waktu terjadi dan akan sangat berguna pada saat pemberian tata laksananya. Yang pertama ada KPD preterm. Untuk definisinya, pecahnya ketuban sebelum onset persalinan pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Dibagi dua lagi menjadi sangat preterm, yaitu pecahnya ketuban pada usia kehamilan 24 sampai kurang 34 minggu. Dan kedua preterm, pecahnya ketuban pada usia kehamilan 34 minggu sampai kurang dari 37 minggu. Selanjutnya ada KPD pada kehamilan aterm, yaitu pecahnya ketuban sebelum onset persalinan pada usia kehamilan lebih dari 37 minggu. Pada klasifikasi KPD ini, ketuban sudah pecah namun belum ada tanda persalinan. Lalu bagaimana cara menegakkan diagnosanya? Yang pertama, kita lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Tanyakan waktu dan jumlah cairan yang keluar, usia gestasi, taksiran persalinan, riwayat KPD aterm, dan faktor risiko. Kemudian visualisasi cairan amnion pada pemeriksaan fisik. Hindari pemeriksaan digital vagina yang terlalu sering untuk mengurangi resiko infeksi. Kemudian pemeriksaan spekulum steril untuk menilai dilatasi dan pendataran serviks serta prolaps tali pusat atau bagian janin. Selanjutnya kita lakukan tes pH dan arborization. Jika amnion tidak terlihat jelas, lakukan tes pH, yaitu cairan amnion pH 7,1 sampai 7,3 dan sekret vagina pH 4,5 sampai 6. Kemudian lihat arborization of fluid dari fornix posterior vagina. Yang kedua, kita lakukan konfirmasi usia gestasi dan presentasi janin. Yang pertama, ultrasonografi atau USG untuk menilai indeks cairan amnion. Kemudian taksiran berat janin, usia gestasi, presentasi janin, dan kelainan kongenital janin. Kemudian volume cairan amnion yang berkurang tanpa abnormalitas ginjal janin mengindikasikan KPD. Yang ketiga, kita lakukan penilaian kesejahteraan maternal dan fetal. Seperti pemeriksaan laboratorium, kita lakukan tes nitrazin dan tes Fron jika diagnosis belum jelas. Kemudian
kita lakukan IGF BP 1 untuk menilai persalinan preterm dan kebocoran cairan amnion. Kemudian swab cervix untuk pewarnaan gram dan kultur jika dicurigai sepsis. Kemudian tata laksananya, kita lakukan manajemen KPD preterm untuk usia sebelum 37 minggu. Pertama, monitoring dan observasi. Kita lakukan rawat inap dan pemantauan ketat. Pemeriksaan berkala kesejahteraan seperti USG. Kemudian pencegahan infeksi, kita berikan antibiotik profilaksis untuk mencegah infeksi. Kemudian untuk pematangan paru janin, kita lakukan pemberian kortikosteroid, misalnya betametason untuk mempercepat pematangan paru. Kemudian manajemen KPD atem untuk usia 37 minggu atau lebih, kita lakukan induksi persalinan. Jika tidak ada kontraksi dalam 24 jam, induksi persalinan untuk mengurangi risiko infeksi, monitoring kesejahteraan janin menggunakan CTG. Lalu bagaimana jika KPD ini tidak segera kita tangani? Terdapat beberapa komplikasi pada ketuban pecah dini. Yang pertama, komplikasi pada ibu, seperti infeksi intrauterin. Contohnya endomyometritis 6,8% kasus, dan dari chorioamnionitis yang dapat berujung pada sepsis terdapat 1,2% kasus. Kemudian pengobatan dengan antibiotik spektrum luas umumnya efektif dan tidak ada kasus kematian ibu dilaporkan. Untuk komplikasi lainnya, 40,9% pasien memerlukan kuretase untuk sisa plasenta, dan 4% pasien mengalami kehilangan darah signifikan dan memerlukan transfusi darah. Kemudian tidak ada laporan kematian ibu atau komorbiditas jangka panjang. Selanjutnya ada komplikasi pada janin, seperti persalinan prematur. Nah, untuk KPD seringkali menyebabkan persalinan lebih awal. Kemudian periode laten atau waktu dari pecahnya ketuban hingga persalinan lebih pendek pada kehamilan atem dibanding preterm. Kemudian ada sekuele neonatal seperti malpresentasi, kompresi tali pusat, oligohydramnion, dan necrotizing enterokolitis, kemudian gangguan neurologi, pendarahan intraventrikel, sindrom distres pernapasan. Kemudian berikut referensi yang saya gunakan untuk membuat video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.